بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، الماني باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, eh, yang mana dengan taufik dan pertolongan darinya malam hari ini kita bisa duduk kembali untuk melanjutkan belajar kita di daurah fikih puasa. Eh, Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan pada proses belajar kita, dan kita niatkan belajar kita untuk dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena proses menuntut ilmu itu adalah ibadah. Kemudian kita niatkan juga untuk menghilangkan kejahilan, ketidaktahuan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, dan juga kita niatkan untuk memperbaiki amalan kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Baik, umat sekalian, malam hari ini adalah pertemuan kedua untuk kelas malam, dan kemarin kita sudah membahas muqaddimah singkat seputar Ramadan dan puasa Ramadan. Ini kan Ibu Senan. Halo? Iya, Ustaz. Nah, kemarin kita bahas tentang beberapa hal, di antaranya sana ada pengertian puasa atau definisinya, kemudian kapan pertama kali disyariatkan, hukumnya, dalil yang menunjukkan kewajiban berpuasa Ramadan, dan metode penetapan awal Ramadan. Dan kita bahas juga kemarin terkait dengan penetapan awal Ramadan dengan hisab. Maka di sana ada perbedaan pendapat di antara ulama, dan bagaimana atau sikap kita yang bisa kita langkah, yang kita bisa kita ambil di zaman kita sekarang. Wafaqqanallahu jami'an. Untuk malam hari ini, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu syurutu wujubis shaum, syarat wajib puasa. Umat sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya syarat itu nanti akan ada dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Seperti halnya di dalam sholat juga demikian, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Syarat wajib itu adalah menentukan seseorang wajib atau tidak melaksanakan suatu amalan ibadah. Jadi kalau terpenuhi syarat-syarat wajib, maka wajib bagi seseorang untuk melaksanakan suatu ibadah. Adapun syarat sah, yaitu menentukan sah tidaknya amalan seseorang. Jadi kalau terpenuhi semua syarat sah, itu baru amalan ibadah itu sah hukumnya. Tapi kalau misalkan syarat sah tidak terpenuhi, maka tidak sah amalan. Yang kita bahas malam hari ini, atau yang kita malam hari ini insya Allah mengawali dengan syarat wajib atau syurutul wujub. Biasanya di kitab-kitab disebutkan dengan istilah demikian, syurutul wujub atau syurutul wujubis shaum, syarat wajib puasa. Kalau terpenuhi syarat-syarat ini, maka seseorang wajib berpuasa. Maka syarat wajib itu apa saja umat sekalian?
Kita di sana sebutkan beberapa syarat wajib. Ini penyebutan di sini mungkin secara umum, nanti ada perincian. Maka syarat wajib yang kita sebutkan di sana ada 5 umat sekalian. Al-Islam, at-taklif. At-taklif itu mungkin biasa kita sebut dengan istilah mukallaf. Kemudian al-itaqah. Di sebagian kitab menyebutkannya dengan istilah al-qudrah. Maksudnya sama. Al-itaqah dan al-qudrah sama. Yaitu kemampuan. Kemudian as-sihhah. Itu sehat. Dan syarat wajib yang kelima adalah al-iqamah. Dalam kondisi mukim. Dalam artian bukan dalam kondisi safar yang jauh. Gitu Ibu sekalian. Kita bahas satu persatu syarat wajib ini. Yang pertama adalah al-Islam. Mungkin umat sekalian nanti kalau kita membahas syarat wajib dan syarat sah nanti umat sekalian, nanti ada beberapa syarat yang sama atau mungkin mirip. Seperti misalkan syarat yang pertama ini, al-Islam. Al-Islam ini nanti akan kita dapati pada syarat wajib, akan kita dapati juga pada syarat sah. Namun secara detil, sebenarnya keduanya berbeda. Maksudnya bagaimana? Syarat yang pertama pada syarat wajib itu adalah Islam. Syarat pertama pada syarat sah itu Islam juga. Namun, kita perlu pahami untuk syarat wajib yang pertama, yaitu al-Islam, maksudnya adalah al-Islamu walau fima mado. Naam, kalau orang yang Muslim, seseorang yang Muslim, Islam saat ini, jelas, itu semuanya paham, insya Allah, dia wajib berpuasa. Tapi bagaimana dengan orang murtad? Nah, jadi syarat yang pertama ini tadi apa maksud kalian? Halo? Islam, Ibu sekalian ya? Islam. Berarti orang yang Islam saat Ramadan itu berarti wajib berpuasa. Kalau orang kafir asli, jelas juga. Kalau orang Islam wajib berpuasa, kalau orang kafir asli tidak wajib berpuasa. Lalu bagaimana status orang murtad? Orang murtad ini wajib berpuasa atau tidak? Tidak, Ustaz. Harusnya enggak ya Ustaz. Wajib. Umat sekalian mungkin ingat atau beberapa umat mungkin di sini ada yang mengikuti majelis mudarosah dari awal sejak pembahasan akidah. Di sana pernah kita bahas tentang konsekuensi orang murtad. Masih ingat umat sekalian? Halo, mana ini? Jadi diputus semuanya. Ketika Umat Islam sekalian, wajib mengkodok. bagaimana Om? Ketika Islam lagi wajib mengkodok. Sahih. Jadi sebenarnya tidak gugur kewajiban untuk menjalankan syariat bagi orang yang murtad. Tidak tidak gugur kewajiban untuk menjalankan syariat bagi orang yang murtad. Naam, orang yang murtad itu nanti kalau misalkan mengerjakan ibadah tidak sah, sahih. Tidak sah. Namun, seandainya orang yang murtad nanti kembali memeluk Islam, kembali masuk agama Islam, maka dia wajib mengqadha semua kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan selama dia murtad. Termasuk sholat 5 waktu. Dia wajib mengqadha semuanya. Termasuk juga puasa Ramadan, dia wajib mengqadha semua. Begitu Ibu sekalian ya. Makanya di sini syarat wajib yang pertama adalah al-Islam. Para ulama menjelaskan al-Islamu walau fima madha. Meskipun Islamnya telah berlalu. Maksudnya murtad. Fayajibu 'alal murtad wujubu mutalabatin bihi. Maka wajib bagi orang murtad untuk dimintai uh, pertanggungjawaban. Maksudnya dimintai untuk melaksanakannya. Dalam artian kalau misalkan ada orang murtad, maka kita minta dia untuk berislam terlebih dahulu. Aslim. Kembalilah memeluk agama Islam, kemudian
nanti tunaikan kewajiban-kewajiban yang telah kau tinggalkan selama murtad. Begitu Ibu sekalian ya. Wahai mahasiswa sekalian, jadi ada tiga macam orang tadi, Mas. Untuk orang yang Islam saat Ramadan jelas wajib berpuasa. Demikian juga orang yang kafir juga jelas. Kafir asli maksudnya, bukan murtad, tapi kafir asli belum pernah memeluk agama Islam. Maka tidak wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Meskipun ya kafir asli nanti akan tetap dimintai pertanggungjawaban di akhirat karena dia telah meninggalkan syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kafir asli selama di dunia maka dia tidak dimintai pertanggungjawaban. Tapi kafir murtad dia di dunia juga diminta untuk melaksanakan kewajiban dan kalau misalkan tidak melaksanakan kewajiban juga akan dimintai pertanggungjawaban di akhir. Jadi kafir murtad, seandainya dia masuk Islam kembali, maka wajib mengqadha kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan selama murtad. Bisa difahami maksud saya, Mas sekalian? Iya, Ustaz. Nah, ada pertanyaan? Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke syarat wajib yang kedua, yaitu at-taklif. At-taklif biasa juga kita mendengar dengan istilah mukallaf. Mukallaf itu artinya seseorang yang telah dibebani syariat. Ah, yang berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat itu siapa? Ya orang mukallaf. Orang yang telah dibebani syariat. Orang yang mukallaf atau telah dibebani syariat itu syaratnya apa? Syaratnya dua, yaitu al-bulu wal aqlu. Al-bulu wal aqlu. Seorang yang telah mencapai masa baligh dan berakal. Jika seseorang sudah baligh dan berakal, maka dia telah dibebani kewajiban-kewajiban di dalam syariat. Begitu Ibu sekalian ya? Oh, dihormati kalian? Iya. Nah, kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya yang dibebani syariat, yang wajib melaksanakan puasa ini dalam konteks pembahasan kita adalah orang yang balik, seorang anak yang telah mencapai masa balik. Fala yajibu 'ala shabi. Maka puasa Ramadan itu sebenarnya tidak wajib bagi anak kecil yang belum mencapai masa balik. Naam, wa in sahha minhu in kana mumayyizan. Meskipun sah kalau anak kecil yang telah mumayyiz mengerjakan puasa itu sah. Naam. Tapi selama seorang anak itu belum mencapai masa balik, maka tidak wajib bagi. Begitu Ibu sekalian ya. Lalu balik itu patokannya apa Mas sekalian? Halo? Tergantung Ustadz, laki apa perempuan. Kalau perempuan dulu di sini semuanya ibu-ibu. Kalau perempuan ya haid. Sahih. Bisa cebok Kalau sendiri. Itu kalau bisa cebok sendiri itu mumayyiz may- dong. Itu patokan tamyiz. Kalau patokan baligh, coba bedakan, kita harus bisa membedakan Mas sekalian. Apalagi kita sebagai orang tua, bedakan antara masa mumayyiz dan masa baligh, ibu-ibu sekalian ya. Itu dua iya hal yang Ustadz. berbeda. Masa mumayyiz dan masa baligh. Masa mumayyiz itu kaitannya dengan akal. Kalau masa baligh itu kaitannya dengan fisik. Itu ibu sekalian ya. Iya Ustadz. Jayyid. Masa baligh itu kalau wanita ditandai dengan keluarnya darah haid. Pertama keluar darah haid, maka telah mencapai masa baligh. Kalau laki-laki, sebenarnya perempuan juga mengalami mimpi basah, khurujul mani, mengalami mimpi basah itu untuk laki-laki. Dan kebanyakan atau masa baligh
paling cepat itu adalah di usia 9 tahun Hijriah. Masa balik paling cepat itu adalah 9 tahun Hijriah. Sebagaimana kita juga sempat bahas di fikih darah wanita, di kelas fikih darah wanita, ah, darah yang keluar yang dikategorikan sebagai darah haid itu adalah darah yang keluar setelah genap usia 9 tahun Hijriah. Begitu kan Ibu sekalian ya? Kalau misalkan ada darah yang keluar sebelum genap usia 9 tahun Hijriah, maka itu bukan darah haid. Bisa jadi itu darah istihadah. Begitu Ibu sekalian ya? Wafakanallahu jami'an. Demikian juga laki-laki. Laki-laki itu paling cepat balik itu normalnya 9 tahun. 9 tahun. Bagaimana kalau misalkan 9 tahun masih belum balik juga? Maksudnya 9 tahun itu belum keluar darah haid dan belum bermimpi basah. 9 tahun belum balik. 10 tahun belum balik. 11 tahun belum balik. Kemudian 12 tahun belum balik. 13 tahun belum balik. Terus gimana Ibu? Mungkin kan ada sebagian orang seperti itu. Tidak kunjung keluar darah haid. Atau juga tidak kunjung mimpi basah. Bagaimana seperti itu? Maka kalau seperti itu, patokannya adalah usia 15 tahun Hijriyah. Patokannya kalau misalkan tidak kunjung keluar darah haid atau mimpi basah, maka patokannya adalah 15 tahun Hijriyah. Ketika sudah 15 tahun Hijriyah, meskipun belum pernah keluar darah haid atau belum pernah mimpi basah, maka selama sudah genap 15 tahun Hijriah, itu dianggap balik. Begitu Ibu sekalian. Wadi Mahat. Halo. Wadi. Wadi Nah, Ustadz, halo. Ya, Wadi. nah, dan saya tadi beberapa kali menegaskan tahun yang menjadi patokan adalah tahun Hijriah. Usia yang menjadi patokan adalah tahun Hijriah, Ibu sekalian. Jadi penting bagi kita sebagai orang tua. Orang tua ini mencakup kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu, dan juga kakek nenek juga. Karena sebenarnya masalah pendidikan anak itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayahnya itu berlaku untuk semua wali. Maksudnya untuk ayah ibu dan juga untuk kakek nenek juga. Maka penting bagi kita untuk mengetahui usia anak tidak hanya berdasarkan tahun Masehi saja, tapi juga berdasarkan tahun Hijriah. Jadi kemarin misalkan anak saya atau cucu saya itu lahir tanggal berapa Hijriah, tanggal berapa dan bulan apa Hijriahnya, tahun berapa. Maka patokan 9 tahun atau nanti bahkan patokan tamyiz nanti ada kaitannya dengan usia 7 tahun Hijriah. 7 tahun Hijriah. Kemudian nanti 9 tahun Hijriah, 10 tahun Hijriah, 15 tahun Hijriah itu kapan? Begitu, gitu kan Ibu Sanan. Wafakanallah ya. Maka perlu kita perhatikan itu semua. Wafakanallah. Kita lanjutkan Mas sekalian. Kita mute dulu ya. Afan. Berikutnya Mas sekalian, seseorang dikategorikan sebagai mukallaf telah dibebani syariat. Tadi yang pertama jika seseorang telah mencapai masa balik. Yang kedua, al-aql. Al-aql di sini maksudnya adalah at-tamyiz. Maksudnya seseorang telah mencapai masa mumayyiz. Mumayyiz itu bagaimana umat sekalian? Atau al-aql itu sebenarnya berakal maksudnya di sini. Maka berakal yang utama itu sebenarnya kalau dari masa hidup normal, berakal itu yang mencapai masa mumayyiz. Namun di sini nanti juga ada kaitannya dengan orang-orang yang hilang akal, maka tidak wajib berpuasa seperti orang yang gila, kemudian mabuk dan pingsan saat mereka hilang akal, maka tidak wajib berpuasa. Nah, kita bahas yang mumayyiz terlebih dahulu. Mumayyiz itu maksudnya bagaimana Mas? Tadi kita sempat sebutkan kalau baligh itu kaitannya dengan fisik, sedangkan mumayyiz itu kaitannya dengan
akal, gitu kan Ibu istilahnya. Lalu Iya. patokannya apa? Seorang anak itu bisa dikategorikan mumayyiz. Nah, para ulama memang berbeda-beda pendapat dalam menjelaskan, dalam penjelasan mumayyiz. Tapi sebenarnya mereka bersepakat dalam hakikat mumayyiz itu sendiri. Hanya saja mereka berbeda dalam menjelaskan patokannya. Patokannya apa? Mumayyiz itu. Ada yang mengatakan yang setelah bisa membedakan kanan dan kiri. Ada yang mengatakan yang eh, sudah bisa diperintah dan bisa memahami omongan. Ada yang mengatakan yang telah bisa membedakan yang baik dan buruk. Begitu, Ibu Serena. Tapi mungkin eh, yang kita sebutkan barusan semuanya itu agak sulit kalau dijadikan patokan. Maksudnya kita belum bisa betul-betul memastikan ini seorang anak kapan bisa membedakan baik dan buruk itu yang bagaimana, baik dan buruknya seperti apa. Maka yang paling mudah, yang paling mudah sebagai patokan mumayyiz adalah ketika seorang anak sudah bisa makan dan minum sendiri, kemudian cebok sendiri depan dan belakang, kemudian menggunakan pakaian sendiri. Maka anak itu bisa dipastikan telah mencapai masa mumayyiz. Karena kalau anak yang seperti itu, maksudnya anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, kemudian cebok depan belakang, hanya cebok depan saja, tapi cebok depan belakang sendiri, kemudian bisa menggunakan pakaian sendiri, maka pasti sudah bisa diajak ngobrol, pasti sudah bisa memahami perintah, pasti sudah bisa membedakan kanan dan kiri, pasti sudah bisa membedakan mana yang baik buat dia, mana yang nggak baik buat dia, mana yang najis, mana yang enggak, kan gitu Ibu sekalian. Wafakanallah jami. Bisa difahami maksud saya masih kalian? Insya Allah, Ustaz. Wafakanallah jami. Uh, jadi uh, di antara syarat wajib puasa ini tadi adalah at-taklif, yaitu baligh dan berakal. Jadi, fala yajibu 'alal majnun was-sakran wal mughma alaih. Maka puasa itu tidak wajib bagi seseorang yang gila, kemudian mabuk dan pingsan saat mereka hilang akal. Saat mereka hilang akal. Itu tidak wajib. Gitu misalnya. Fakunallah jami'ah. Saat dalam kondisi mereka hilang akal, itu tidak wajib untuk berpuasa. Ini kalau yang dibahas wajib atau tidak. Mm-mm. Tapi kalau misalkan pertanyaannya terkait dengan sah tidak puasa mereka, misalkan di siang hari, la qadarullah, misalkan seseorang di tengah siang Ramadan kemudian mengalami gila atau mabuk atau pingsan, puasa mereka sah atau tidak? Halo, Oke. Muhammad masih ada? Ustaz, Hmm, Bagaimana? dihitung sebelum pingsan ya kali, Ustaz. Dihitung sebelum pingsannya. Gimana apa yang dihitung? Sahnya. Ini tadi kan kita menyebutkan tiga macam kondisi ya. Gila, mabuk, dan pingsan. Tadi kita yang telah kita bahas adalah masalah wajib atau tidaknya mereka berpuasa. Saat mereka hilang akal, maka tidak wajib berpuasa. Tapi kalau misalkan itu terjadi di tengah siang Ramadan, puasanya sah atau tidak, atau batal, maka akan berbeda antara orang yang gila dan dua yang terakhir, yaitu orang mabuk dan pingsan. Seorang yang gila, meskipun gilanya hanya sesaat sebentar saja gilanya, maka batal seketika puasanya.
Seorang yang mengalami gila di siang Ramadan, maka batal puasanya. Meskipun gilanya itu hanya sebentar. Namun, untuk orang yang mabuk dan pingsan, maka dilihat apakah tidak sadarnya dia itu, mabuknya dan pingsannya itu mencakup semua waktu puasa, maksudnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau tidak. Kalau amma jami'an nahar, kalau mencakup semua waktu puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, maka batal puasa. Tapi kalau misalkan ada bagian waktu dia sadar di waktu puasa itu, maka sah puasanya. Bisa dipahami maksud saya, wah sekalian? Atau bingung tidak? Halo? Kok tumben ibu-ibu tenang sekali nih? Ibu saya nggak ada suara sama sekali. Yang gila itu Ustaz. Yang gila. Kenapa om yang gila? Mm-mm. Enggak, dia lagi puasa tiba-tiba gila gitu ya Ustaz maksudnya. Jadi Naam. Iya. Saya tadi sebut. Yang tadi kan yang pertama tadi kita bahas tentang apakah mereka wajib atau tidak. Nah, saat mereka hilang akal maka tidak wajib. Kemudian yang kedua kita bahasnya tadi bagaimana kalau itu terjadi di siang hari Ramadan saat puasa kemudian hilang akal karena gila atau mabuk atau pingsan. Maka bagaimana kalau karena gila, jadi hilang akalnya karena gila, meskipun gilanya hanya sebentar, hanya sesaat saja, maka batal puasanya. Tapi kalau misalkan karena mabuk atau karena pingsan, maka dilihat apakah eh, ketidaksadarannya itu mencakup semua waktu puasa atau ada bagian dia sadar di siang hari dan antara terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau misalkan dari awal terbit fajar sampai terbenam matahari dia tidak sadar, dia mabuk atau dia pingsan, maka tidak sah puasanya. Tapi kalau ada bagian waktu yang dia sadar antara terbit fajar sampai terbenam matahari, orang yang maksudnya yang mabuk atau pingsan ini tadi, Om, ya, dia sadar meskipun hanya sesaat sebelum terbenam matahari, maka sah puasanya. Bingung tidak Mas sekalian? Ada pertanyaan? insya Allah enggak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Itu tadi masalah wajib tidaknya, kemudian masalah apakah puasanya sah atau tidak, batal atau tidak. Yang ketiga, apakah mereka wajib mengqadha, Mas sekalian? Apakah mereka wajib mengqadha, Mas sekalian? Maksudnya orang yang gila saat puasa, kemudian mabuk atau pingsan saat puasa, apakah mereka wajib mengqadha puasanya? Halo? Iya, Saya. itu wajib ya Ustaz. Wajib Ustaz. Maka ada Sengaja perinciannya juga, Mas sekalian. Di sini dibedakan antara gila, mabuk, dan juga pingsan. Pingsan berbeda. Gila dan mabuk di sini sama kalau masalah mengkodok. Gila dan mabuk itu sama kalau masalah mengkodok. Bagaimana? Jika gilanya atau mabuknya itu karena unsur kesengajaan dia sendiri, maka wajib mengkodok. Tapi kalau misalkan gilanya atau mabuknya itu tanpa unsur kesengajaan dan keteledoran dia sendiri, maka tidak wajib mengkodok. Tapi kalau misalkan pingsan itu wajib mengkodok secara mutlak. Pingsan itu wajib mengkodok secara mutlak.
Maksudnya orang yang gila tadi tidak wajib mengqadha itu kalau gilanya sejak sebelum terbit fajar, Om, ya. Orang yang gila sejak sebelum terbit fajar, maka dia tidak berkewajiban. Gugur, dia memang tidak berakal di sana. Ya kan, Om, ya? Itu Mm-mm. kalau gilanya, itu kalau gilanya dan mabuknya itu karena bukan karena keteledorannya atau kesengajaannya. Kalau karena kesengajaannya, maka wajib. Kalau gilanya atau mabuknya karena unsur kesengajaannya, maka tetap wajib mengqadha. Nah, kalau misalkan bukan karena kesengajaannya, maka tidak wajib mengqadha. Tapi kalau pingsan itu wajib mengqadha secara mutlak. Bingung tidak, Mas sekalian? Bingung Ustaz. Bingung. Yang mana, Om? Bingung. Semua. Semua dari awal. Enggak yang gila-gila itu aja Ustaz, yang gila-gila. Yang gila Ustaz. Kalau Yang nah, rada-rada kita gila itu. kita barusan, wahai sekalian, membahas 3 pembahasan. Yang pertama, apakah mereka wajib atau tidak untuk berpuasa saat mereka hilang akal? Itu ada yang bingung tidak? Enggak. Iya. Tidak. Nah, mereka tidak wajib ya, saat mereka hilang akal. Kemudian yang kedua, apakah sah puasa mereka atau batal puasa mereka? Ini masih bingung atau tidak? Yang mana yang sah, yang gila? Itu. Iya, Semuanya, semuanya. Bu. Semuanya, Bu. Oh, semuanya. Ya kan Sah atau tidak? Batal atau syarat tidak? sah. Tadi masih bingung tidak? Itu kan syarat sah, itu sadar. Kalau gila maka dia tidak sah sama sekali. Meskipun gila Baik, saya ulangi lagi. Saya ulangi baik lagi. seraya Ini tadi saya ulangi lagi pelan-pelan. Ini tadi kita membahas tiga Ini gila pembahasan. Yang pertama tentang apakah mereka wajib atau tidak berpuasa saat hilang akal. Kemudian yang kedua, puasanya sah atau tidak, sah atau batal puasanya. Kemudian yang ketiga, apakah mereka wajib mengqadha atau tidak. Nah, itu 3 hal yang berbeda, Ibu sekalian ya. Yang pertama, Ya. apakah mereka wajib berpuasa saat mereka hilang akal? Maka jawabannya tidak. Saat mereka dalam posisi hilang akal, mereka tidak wajib berpuasa. Selesai wahai sekalian sampai di sini? Iya. Nah, kemudian yang kedua, apakah puasa mereka sah atau batal? Maka dibedakan antara orang gila dan mabuk serta pingsan. Nah, kalau orang gila itu puasanya batal secara mutlak meskipun gilanya hanya sebentar. Sesak. Gitu ya, Mas Helen ya? Iya. Iya. Tapi kalau misalkan tidak sadarnya karena mabuk atau karena pingsan, maka dilihat apakah tidak sadarnya ini sepanjang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari atau ada waktu dia sadar. Kalau misalkan dia tidak sadarnya ini sepanjang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka tidak sah puasanya meskipun dia telah berniat di malam harinya untuk berpuasa. Tapi kalau semenjak sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari, dia pingsan atau mabuk, maka tidak sah puasanya. Tapi kalau ada waktu di mana dia sadar, meskipun sesaat sebelum terbenam matahari misalkan, dia sadar, maksudnya orang yang pingsan atau mabuk ini tadi, Mas, maka sah puasanya. Gitu, Mas. Yang penting ada waktu dia sadar aja, maka sah puasanya. Untuk yang pingsan dan mabuk tadi. Selama dia telah menghadirkan niat sebelum terbit fajar. Begitu Ibu Selen ya? Halo? Iya. Iya, Ustaz. Paham. Sampai di sini bingung Iya, tidak? Ustaz. Ya. Insya Allah enggak, Ustaz. Tamam. Ya, hal yang ketiga tadi tentang qadha. Apakah mereka wajib mengqadha? Nah, itu. Maka untuk yang gila dan mabuk itu dilihat apakah gila dan mabuknya ini karena unsur kesengajaannya atau tidak. Karena kalau gila dan mabuknya karena unsur kesengajaannya, maka wajib mengqadha. Tapi kalau misalkan
gila dan mabuknya bukan karena unsur kesengajaannya, maka tidak wajib mengqadha. Tapi kalau pingsan itu wajib mengqadha secara mutlak, nggak ada rincian. Gitu Ibu Silan ya. Wadih Mahat. Ya. Insya Allah, Pak. Wah, Ustadz. Emangnya Ah, gila sengaja gimana ya, Ustadz? ya mungkin saja karena dia depresi, kemudian dia membentur-benturkan kepalanya. Oh, iya, iya, Ustadz. Ya. Ya mungkin yang bikin bingung itu atau tadi atau Ustaz. berusaha untuk bunuh diri, nggak berhasil bunuh diri tapi jadi gila gitu. Saya bingung berusaha jadi gila itu gimana ya? Ya udah nggak apa-apa, Ustadz. Karena unsur Afwan kesengajaan. Ustaz, Nah, pernah bagaimana? bahas kayaknya tentang apa itu latah-latah gitu. Itu masuk golongan mana itu? Bagaimana? Latah itu Yang kadang Lata itu juga termasuk gangguan psikiatris itu. iya latah itu termasuk kemana itu? latah kan nggak sampai gila tapi Om. Iya, cuma kan kayak sedikit kayak nggak sadar sedikit lah, maksudnya refleks gitu. Ah, ya. Tapi itu masih sadar insya Allah. Orang latah Masih itu sadar. maksudnya masih dalam kesadaran kalau dia melihat apa itu masih sadar kan Om? Mm-mm. Nah, Masih itu masih. nggak batal itu puasanya insya Allah. Ya, Astagfirullah Ustadz. aja. Ada lagi pertanyaan Mas kalian? Izin bertanya, Ustaz. Pin ketawa aja tuh yang sengaja Izin gila ya. bertanya. Ya. Bagaimana? Izin bertanya, Ustaz. Nah, tafadhali. Orang orang pingsan kan tadi wajib mengqadha puasa secara mutlak baik sengaja ataupun tidak. Ini yang Nah, pingsannya yang sepanjang hari ya Ustaz yang wajib mengqadha. Kan tadi kalau setengah hari kan puasanya kalau yang sahih tidak puasa. sepanjang hari kan puasanya tetap Sahih. sah. Sahih. Oh, berarti Yang pingsannya pingsan sepanjang sepanjang hari. hari, pingsan yang puasanya tidak sah gitu ya. Pingsan yang Oh, puasanya tidak sah yaitu pingsan yang sepanjang hari. Maka sepanjang dia hari. tidak dianggap sah puasanya meskipun telah berniat di malam harinya. Tapi kalau misalkan di malam hari sudah berniat kemudian pingsan di sebagian harinya, tapi ada sebagian hari yang lain yang dia sadar maka tetap sah puasanya. Nah, tidak perlu diqadha kalau sah puasanya. Naam, jazakallahu khairan. Jazakallahu Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Nah, pertanyaan yang lain, wahai sekalian, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan, wahai sekalian. Berikutnya, syarat wajib yang keberapa ini? Ketiga, wahai sekalian, yaitu al-itaqah. Di sebagian kitab disebutkan dengan istilah al-qudrah, sama. Al-itaqah dan al-qudrah maknanya sama, yaitu mampu. Mampu. Sedangkan kemampuan untuk berpuasa itu ada dua macam. Hissan wa syar'an. Kemampuan secara fisik, kemampuan secara syar'i. Kemampuan secara fisik berarti fisiknya apakah dia mampu untuk berpuasa, melaksanakan puasa atau tidak. Fala yajibu 'ala man la yutiquhu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu fayalzamuhu muddun likulli yawm. Maka kalau seseorang fisiknya tidak mampu untuk berpuasa, misalnya likibarin karena sudah lanjut usia, nah sudah sepuh sehingga dia tidak kuat untuk berpuasa, au lima rodin layur jabur atau karena sakit, yang mana sakit ini tidak ada kemungkinan untuk sembuh, tidak bisa diharapkan kesembuhannya, sudah divonis sama dokter, ya Bu Anita ya, sudah divonis dokter bahwasanya sakit ini tidak sembuh. Dan dalam kondisi sakit ini dia fisiknya lemah sekali. Maka dia tidak wajib berpuasa. Seseorang yang kondisi fisiknya lemah sehingga tidak mampu untuk berpuasa,
maka dia tidak wajib berpuasa saat itu. Nah, kalau karena usia lanjut dan karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka juga tidak wajib mengqadha. Lalu apa kewajibannya? Apakah ada kewajiban yang lain? Naam, diganti dengan membayar fidyah. Fidyahnya seberapa? Fidyahnya 1 mud pada setiap hari. Jadi 1 hari puasa digantikan dengan 1 mud. Kalau 2 hari tidak berpuasa berarti digantikan dengan 2 mud. Kalau 3 hari tidak berpuasa berarti digantikan dengan 3 mud. Begitu Ibu sekalian ya. Mungkin saya tadi share foto umat sekalian terkait dengan qadha dan fidyah, termasuk juga kafarat. Mungkin sebagian umat sekalian sudah membukanya. Nanti mungkin bisa dicek umat sekalian. Keterangan-keterangan terkait dengan qadha, kemudian fidyah dan kafarat. 1 mud itu kurang lebih kalau dalam ukuran timbangan itu 6 ons. 6 ons. Begitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'an. Dan dibayarkan kapan? Dibayarkan setelah masuk hari yang dia wajib untuk berpuasa. Maksudnya, kalau misalkan sekarang tanggal 1 Ramadan misalkan, di pagi harinya sudah boleh membayar mud tersebut. Tapi kalau misalkan seorang yang sudah sepuh misalkan, atau sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dia merasa nanti 1 Ramadan penuh ini nanti gak bakal bisa puasa. Lalu dia membayarkan fidyah itu di awal Ramadan semuanya dibayarkan. Maka ini fidyahnya tidak sah. Fidyah yang sah itu dibayarkan ketika sudah masuk hari yang dia wajib berpuasa di dalam. Gitu Ibu sekalian ya. Jadi kalau misalkan sudah masuk tanggal 1, berarti dia bisa membayarkan mud yang tanggal 1 itu. Masuk tanggal 2, dia bisa membayarkan fidyah yang tanggal 1 dan tanggal 2. Atau misalkan dikumpulkan di akhir Ramadan misalkan. Di akhir Ramadan baru dibayarkan semuanya. 29 mud misalkan, atau 30 mud. Itu sah insya Allah. Tapi kalau dibayarkan di awal Ramadan semuanya, misalkan di malam hari malam 1 Ramadan, maka fidyahnya tidak sah. Begitu Ibu sekalian ya. Mau masih kalian? Halo? Tadi Ustaz. Jayid. Berikutnya masih kalian. Mungkin ini sudah terkait dengan sakit ini tadi Ibu sekalian ya. Sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, ini sakit yang bagaimana? Kita harus pahami umat sekalian, nanti juga kaitannya dengan as-sihah nanti, itu juga kaitannya dengan sakit. Sakit yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, demikian juga dalam bab tayamum sama juga, yaitu sakit yang dikhawatirkan. Sakit yang dikhawatirkan kalau dipaksakan untuk melaksanakan ibadah, misalkan konteks kita di sini adalah puasa. Kalau misalkan orang sakit ini dipaksakan untuk berpuasa, kemungkinan dia akan membahayakan nyawanya atau akan menyebabkan cacat pada anggota tubuhnya, atau akan menyebabkan sakitnya ini berkepanjangan, lebih parah. Sakit yang seperti itulah yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Bukan hanya sekedar sakit, misalkan keseleo misalkan, atau jatuh lecet-lecet misalkan, atau semacamnya lah, atau sakit kakinya saja, cantengan, maka tetap wajib berpuasa, begitu misalnya. Meskipun terkadang sakit itu ya bakal selamanya itu sakit. Tapi kalau misalkan tidak membahayakan nyawa, tidak membahayakan fungsi anggota tubuh, kemudian tidak ada kekhawatiran nanti akan bertambah parah kalau dipaksakan puasa, maka tetap wajib puasa.
Kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran itu tadi baru tidak wajib berpuasa. Begitu Ibu Selena. Insya Allah bisa difahami maksud kalian? Maksud saya? Insya Allah. Nah, Itu termasuk kayak ini nggak sih Ustadz? Saya soalnya ada saudara, dia nggak bisa puasa sama sekali, dia punya mah, tapi kayaknya mahnya udah akut gitu loh Ustadz. Jadi emang makannya harus teratur. Jadi Ramadan nggak bisa puasa dia. Kalau puasa langsung kambuh gitu. Itu termasuk nggak ya Ustadz? nah, selama ada kekhawatiran itu tadi, mengkhawatirkan keselamatan nyawanya atau anggota tubuhnya, fungsi anggota tubuhnya, atau ada kekhawatiran nanti sakitnya bertambah parah dan betul-betul fisiknya tidak mampu untuk berpuasa, ya berarti tidak wajib berpuasa saat itu, gitu ya? Tidak wajib berpuasa saat itu. Adapun nanti sakitnya ini bisa diharapkan kesembuhannya atau tidak, maka berbeda nanti. Kalau yang kita bahas barusan ini yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka langsung bisa membayar fidyah. Gitu ya usulnya. Ketika sudah masuk hari yang diwajibkan berpuasa baginya, maka dia sudah bisa membayar fidyah. Wafaqanallahu a'lam. Berikutnya di sana al-itaqah syar'an. Al-itaqah syar'an, kemampuan secara syar'i. Kemampuan secara syar'i ini bukan kemampuan fisik. Mungkin secara fisik dia kuat. Dia kuat menahan haus dan dahaga. Dia kuat untuk seharian tidak makan. Tapi secara syar'i dia dianggap tidak bisa untuk berpuasa. Yang bagaimana? Di sana ada keterangan fala yajibu ala haidin wa nufasa. Maka tidak wajib puasa itu bagi wanita yang haid dan dalam kondisi nifas. Kenapa? Li'annahuma la tutiqani syar'an. Karena keduanya dianggap tidak mampu secara syar'i. Meskipun secara fisiknya itu mampu, sehat, kuat, namun secara syar'i tidak. Secara syar'i dia tidak memenuhi syarat wajibnya puasa. Dan bahkan kalau misalkan dipaksakan untuk berpuasa, maka berdosa, haram bagi wanita haid dan nifas untuk berpuasa atau melaksanakan ibadah yang disyaratkan suci dari haid dan nifas. Begitu usaha nenek. Wafaqanallahu a'lam. Para ulama menjelaskan kenapa kok wanita haid dan nifas ini tidak boleh untuk berpuasa, tidak sah dan bahkan tidak boleh, haram hukumnya untuk berpuasa. Maka ini adalah amrun ta'abbudi. Ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu hikmah di baliknya. Karena kan sebenarnya puasa itu tidak disyaratkan suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya kan Ibu Selanya? Berbeda dengan sholat. Kalau sholat bisa difahami karena sholat itu harus suci dari hadas. Sedangkan puasa itu tidak ada syarat suci dari hadas. Jadi ini amrun ta'abudi. Hanya Allah yang tahu maksud kenapa kok demikian. Kita lanjutkan masih kalian atau mungkin ada pertanyaan? Merusak hormon sih Ustadz, setahu saya. Kalau yang intermittent fasting itu loh Ustadz, kan biasanya nggak boleh kalau lagi haid. Ya mungkin itu hikmahnya. Katanya ada yang bilang dokter merusak hormon, jadi nggak boleh intermittent fasting kalau lagi haid. Mungkin hikmah iya. Tapi kalau misalkan illatul hukum atau sebab kenapa dihukumi seperti itu, hanya Allah yang tahu. Tahu kalau hikmah mungkin iya. Hikmah mungkin terkait dengan kesehatan gitu. Iya. Jazakallah khairan. Ada lagi mungkin pertanyaan masih kalian? Kalau tidak ada, maka kita lanjutkan masih kalian. Syarat yang keempat adalah as-sihah, sehat. Sehat. Maka fala yajibu 'alal maridi as-shaum wa in kana mutiqan fil mustaqbal. Maka tidak wajib berpuasa bagi seseorang yang sakit. Meskipun ada kemungkinan dia akan mampu berpuasa di waktu yang akan datang. Maksudnya sakitnya ini sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau di saat
itu, di hari itu dia sakit, yang mana sakitnya tadi yang kita sebutkan, sakitnya ini sakit yang mengkhawatirkan. Kalau misalkan dipaksakan untuk berpuasa, maka ada kekhawatiran akan membahayakan nyawanya, atau eh, dikhawatirkan akan menyebabkan kecacatan pada anggota tubuhnya, atau juga dikhawatirkan sakitnya ini akan bertambah parah dan fisiknya memang tidak bisa digunakan untuk berpuasa. Maka ini tidak wajib untuk berpuasa. Tapi kan Ustaz, ini dia kemungkinan masih bisa sembuh nanti. Naam. Kalau seperti itu, maka kewajiban bagi dia adalah mengqadha nanti ketika sudah sembuh. Tidak boleh langsung diganti dengan fidyah kalau seperti ini. Kalau ada harapan untuk sembuh, maka tidak boleh langsung diganti dengan fidyah. Dia wajib mengqadha ketika nanti sudah sembuh. Fidyah itu dibolehkan bagi orang yang sudah betul-betul sepuh, sudah usia lanjut, dan juga orang yang sakit muzmin, sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Kemungkinan sampai meninggal seperti itu. Bisa difahami maksud saya, Mas sekalian? Atau ada pertanyaan mungkin? Halo? Allahumma shalli hani'an wa sayyiban nafi'an. Halo, Mas sekalian, masih ada? Atau Masih, apakah Ustaz. Masih sudah ngantuk? Ustaz. Belum, Ustaz, maaf. Belum ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan, Mas sekalian. Syarat yang kelima adalah al-iqamah. Al-iqamah itu maksudnya mukim, Ibu sekalian ya? Mukim. Maksudnya, dan maksud saya mukim di sini bukan dalam kondisi safar jauh. Bukan dalam kondisi safar yang jauh. Ini baru wajib berpuasa. Seseorang yang bukan dalam kondisi safar yang jauh, dia wajib berpuasa. Dalam artian, fala yajibu 'alal musafiri safaran tawilan mubahan. Maka tidak wajib berpuasa bagi seseorang yang dalam kondisi safar jauh dan mubah. Safarnya harus safar yang jauh dan safar yang mubah. Safar jauh itu seberapa jaraknya, Mas sekalian? 84 kilometer. Nah, kemarin saya share di grup Ibu sekalian ya. Itu sebenarnya kemarin yang saya share itu terkait dengan qasar salat. Tapi status safar itu, nah, sekalian, safar yang mendapatkan rukhsah, safar yang mendapatkan keringanan, baik keringanan untuk tidak berpuasa dan keringanan untuk menjamak sholat, mengqasar sholat, itu adalah qasar yang jaraknya jauh, yaitu mencapai jarak tempuh 84 km. Nah, meskipun para ulama juga ada perbedaan pendapat dalam masalah jarak, tapi mayoritas pendapat yaitu 84 km. Ada yang menyebutkan 80 saja atau 80, sekian, ada yang menyebutkan 90 sekian, ada yang bahkan ada yang menyebutkan sampai 120. Tapi mayoritas menyebutkan 84 km itu batas safar yang jauh. Gitu Ibu sekalian ya. Maksudnya bukan setelah 84 km baru boleh tidak berpuasa, bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya jarak yang akan ditempuh. Jarak yang akan ditempuh itu sejauh 84 km. Begitu Ibu sekalian ya? Bisa dipahami maksud saya, Mas sekalian? Iya, Ustaz. Nah, berikutnya safarnya ini harus safar yang mubah. Maksudnya dia safarnya ini bukan dalam rangka bermaksiat. Kalau misalkan safarnya ini dalam rangka maksiat, maka tidak boleh mengambil rukhsah, keringanan dalam ibadah, termasuk dalam puasa dan qasar atau jamak karena safar. Namun sekalian, terkait dengan masalah safar ini, ada hal yang perlu dan penting kita pahami, yang mana beberapa orang atau bahkan banyak orang itu salah paham terkait dengan rukhsah dalam safar.
Apa itu? Rukhsah atau keringanan dalam safar, termasuk di sini puasa, kemudian menjamak sholat, mengqashar sholat, itu berlaku untuk seseorang yang betul-betul telah berstatus musafir. Kapan seseorang dikatakan atau dikategorikan telah berstatus musafir? Kalau di foto yang saya share kemarin, itu di nomor 3, maksudnya. Telah keluar dari kampungnya dengan melewati batas kampung. Ketika seseorang telah melewati batas kampungnya, itu baru bisa dikatakan sebagai musafir. Kalau dia masih di kampungnya, atau bahkan masih di rumahnya, atau di depan rumahnya, meskipun dia sudah berniat untuk melaksanakan perjalanan jauh yang sampai sampai 84 km atau lebih, misalkan sampai 84 km atau lebih, dia sudah berniat seperti itu. Tapi selama seseorang ini masih berada di rumahnya atau di depan rumahnya atau di dalam kampungnya, belum keluar dari kampungnya, dia belum berstatus sebagai musafir. Berarti kalau belum berstatus sebagai musafir, berarti tidak boleh mengambil rukhsah. Tidak boleh mengambil rukhsah, tidak boleh mengambil keringanan. Baik tadi masalah puasa atau masalah qashar sholat atau jamak sholat karena safar. Begitu Ibu sekalian ya? Halo? Iya, Ustaz. Naam. Dan saya tegaskan lagi Mas sekalian, seorang musafir itu tidak wajib berpuasa jika sejak awal terbit fajar dia telah berstatus musafir. Seseorang musafir mendapatkan keringanan tidak wajib berpuasa jika dia sudah dalam kondisi safar sejak terbit fajar. Jadi dia sudah safar sejak fajar belum terbit. Itu sudah dalam kondisi safar. Maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Saya tegaskan beberapa kali seperti ini. Kenapa? Karena terkadang ada kasus-kasus yang salah praktek, salah penerapan. Seseorang belum berstatus safar, tapi dia sudah tidak berpuasa. Misalnya nanti mau pulang kampung misalkan, menjelang Lebaran mau pulang kampung, dia sudah beli tiket, entah itu tiket kereta atau pesawat atau bis atau mungkin menggunakan kendaraan pribadi misalkan. Nah, tapi dia safarnya berangkatnya itu nanti misalkan sekitar jam 7 atau jam 9 atau bahkan jam 10 atau siang misalkan. Dia baru mau berangkat safar. Sebagian orang merasa kalau misalkan dia ini nanti mau safar. Padahal ketika terbit fajar ketika terbit fajar itu dia masih di rumah. Tapi dia merasa nanti kan mau safar. Kemudian dia sejak terbit fajar sudah tidak berpuasa. Maka yang seperti ini dia telah meninggalkan puasa tanpa uzur. Dia berdosa, itu pertama. Kemudian dia wajib untuk segera mengqadha. Wajib mengqadha dengan segera. Nanti ketika selesai Ramadan harus segera diqadha, nggak boleh ditunda-tunda. Karena dia meninggalkan puasa tanpa uzur. Gitu ya Ibu. Dia belum mendapatkan uzur di situ. Tidak mendapatkan uzur. Maka seperti itu perlu dipelajari dan diluruskan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Begitu Ibu sekalian ya? Iya, banyak itu kayak gitu sih. Jadi gimana ya Ustadz? Misalkan nih kita niat safarnya kayak yang tadi Ustadz bilang, padahal misalnya kita kereta baru jalan jam 10, tapi kan kebanyakan orang bener tuh dari subuh tuh udah nggak puasa. Nah, kalau berarti dia harus puasa sampai keluar batas kampung.
gitu Ustaz? Enggak, Baru boleh batalin itu gimana sih? dia harus puasa terus. Oh, Meskipun puasa sudah terus. jalan, tetap puasa terus. Karena eh, tadi saya sampaikan, seseorang mendapatkan keringanan puasa karena safar, kalau sejak terbit fajar itu dia sudah statusnya sebagai musafir. Sejak terbit fajar, saat terbit fajar itu misalkan ketika adzan subuh itu, dia sudah keluar dari batas kampungnya. Itu baru tidak wajib baginya untuk berpuasa. Ya, ya udah di jalan ya. Hmm. Tapi kalau misalkan saat terbit fajar dia masih di rumah, maka dia tidak mendapatkan rukhsah atau keringanan sebagai musafir. Gitu, ya. Namun nanti misalnya, nanti kan dia wajib puasa tetap. Pagi dia puasa, dia mulai dengan puasa. Kemudian saat berangkat safar, dia masih puasa juga. Gitu, ya. Saat berangkat safar itu dia masih puasa, wajib puasa. Kalau misalkan di tengah perjalanan, kemudian dia kondisi fisik yang menurun, kemudian dia tidak sanggup dan tidak mampu untuk berpuasa, maka dia mendapatkan keringanan di situ karena kesehatannya, karena kemampuannya, bukan karena safarnya. Gitu, ya. Oh, gitu. Jadi kalau sanggup itu lebih afdol diterusin gitu. Nah, kalau sanggup lebih afdal, bukan lebih afdal, wajib. Kalau sanggup ya wajib Oh diterusin. wajib. Oh wajib. Sampai Kalau gitu ya Ustaz. Nah, kalau misalkan kondisi fisik yang menurun dan nggak sanggup untuk berpuasa di situ, dan harus minum, harus makan, ya berarti di situ karena faktor kesehatan, karena kemampuannya dia tidak mampu untuk berpuasa, dia mendapatkan keringanan di situ. Bukan karena status safarnya, gitu, ya. Iya. Tetap wajib ya. Iya, sampai benar-benar. Tapi kalau misalkan safarnya, nah beda halnya kalau misalkan safarnya itu sejak sebelum terbit fajar dia sudah statusnya musafir. Sejak sebelum terbit fajar, kalau dia statusnya sudah musafir, maka tidak wajib baginya berpuasa. Meskipun kalau dia mampu untuk berpuasa, maka lebih afdol untuk dia berpuasa. Gitu, ya. Oh, iya. Jadi tetap lebih afdol ya. Iya. Nah, itu kalau saat terbit fajar sudah musafir, ya. Saat terbit fajar sudah musafir, maka boleh tidak berpuasa. Tapi lebih afdol berpuasa. Tapi kalau misalkan safarnya sudah jam berapa gitu safarnya, udah jam 7, jam 10 atau ba'da zuhur baru berangkat safarnya, ya dia wajib puasa sejak terbit fajar sampai nanti terbenam matahari, dia wajib puasa. Kecuali kalau misalkan di perjalanan fisiknya menurun dan tidak sanggup berpuasa, maka dia mendapatkan keringanan karena faktor kemampuannya, karena faktor kesehatannya, bukan karena faktor safar. Begitu, Om, ya? Wali Muhammad. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ya, ini juga berlaku untuk masalah qasar dan jamak karena safar, Ibu sekalian. Ini juga sering seperti itu kesalahan. Orang misalkan nanti safarnya itu jam 4 sore misalkan. Safarnya jam 4 sore. Kemudian ketika waktu sholat zuhur, dia masih di rumahnya atau masih di dalam kampungnya. Maka yang seperti itu tidak boleh menjamak takdim sholat asarnya. Karena saat waktu sholat zuhur dia belum musafir statusnya, ya kan Ibu saudara? Halo? Bisa dipahami maksudnya tidak? Nah, saat sholat zuhur itu belum musafir statusnya, maka belum mendapatkan keringanan safar, keringanan musafir. Meskipun sudah berniat untuk safar, kalau secara fisiknya memang belum musafir, ya
tidak dianggap sebagai musafir dan tidak mendapatkan keringanan musafir. Ada pertanyaan mahasiswa kalian? Ustadz, kalau kondisi seperti ini Ustadz, kan kita misalnya mau naik kereta nih, di kereta atau bis itu yang kita memang belum berangkat nih, berangkatnya misalnya di jam 2 siang gitu kan, kita nggak eh, waktu sholat asar itu kita ada di kendaraan, itu baiknya terus gimana Ustadz? Nggak ada berhentinya gitu misalnya. Maksudnya sholatnya? Atau Iya sholatnya. Nah, ya, sholat di kendaraan tidak masalah selama bisa menghadap ke kiblat. Sholat di kendaraan. Apalagi kalau misalkan di beberapa kereta saat ini sudah ada musolanya, itu lebih afdal lagi. Dikerjakan dengan sempurna sholatnya. Dimulai dengan menghadap kiblat. Dan nanti kalau misalkan keretanya, kan kalau kereta itu kan satu arah itu, maksudnya Iya. nggak muter-muter gitu, nggak muter-muter gitu. Maka lebih mudah. Udah kita mulai sholatnya dengan menghadap kiblat. Insya Allah tidak ada kemungkinan. Kalau misalkan nanti keretanya agak belok, maka ya posisi tubuh kita arahkan ke kiblat. Yang mendapatkan keringanan tidak menghadap kiblat itu kalau sholat sunnah dalam keadaan safar, itu baru boleh tidak menghadap kiblat. Kalau sholat sunnah dalam sholat sunnah bagi musafir. Tapi kalau sholat wajib tetap harus menghadap kiblat. Tapi kalau misalkan di kendaraannya ini misalkan tidak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, misalkan karena tidak bisa bersuci misalkan, atau karena tidak bisa menghadap kiblat misalkan, maka bagaimana? Maka tetap harus sholat pada waktunya, karena sholat itu harus tetap dijaga pada waktunya. Namun kalau sholatnya itu dikerjakan dalam kondisi tidak sempurna syarat dan rukunnya, dalam artian sholat tersebut tidak sah, tidak menggugurkan kewajiban. Meskipun tadi harus tetap dikerjakan, wajib tetap dikerjakan untuk menjaga sholat itu dikerjakan tepat pada waktunya. Namun kalau syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka tetap wajib diqadha nanti. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i demikian. Jadi sholatnya tetap wajib diqadha. Tetap wajib sholat pada waktunya dan wajib diqadha. Jadi di waktu asar itu kita tetap sholat meskipun misalnya kan kalau kita naik bis lah misalnya Ustadz, itu kan kita nggak dari Jakarta ke arah timur gitu kan, kita nggak bisa menghadap kiblat ya, itu berarti tetap sholat di kendaraan, tapi nanti ketika sholat sebisanya, semampunya, dalam kondisi apapun, pada waktunya. Kemudian nanti diqadha ketika sudah bisa melaksanakan dengan sempurna. Misalkan saat singgah di rumah makan. Biasanya kan kalau perjalanan jauh bis itu ada singgah di rumah makan, maka bisa dikerjakan di sana. Dan keringanan tadi itu selama status safarnya itu masih berlaku, Jadi kalau misalkan ini jadi bahas sholat juga, tapi nggak apa-apa, Kalau jamak sholat, qashar sholat tadi, selama masih dalam kondisi safar masih boleh, selama belum sampai di tempat tujuannya, dan di tempat tujuannya tidak berniat untuk muqim. Dari pembahasan kita barusan, umat sekalian, mungkin bisa kita pahami bahwasanya di sana ada beberapa kelompok orang yang tidak wajib berpuasa. Di sana kita sebutkan di bagian bawah beberapa orang yang tidak wajib berpuasa. Yaitu pertama marid, atau orang yang sakit dengan ketentuan yang kita sebutkan tadi, sakitnya. Kemudian orang yang musafir dengan ketentuan tadi sudah betul-betul dalam kondisi safar.
bukan baru berniat safar, tapi sudah betul-betul statusnya sebagai musafir, baru mendapatkan keringanan tidak wajib berpuasa. Kemudian al-hamil, wanita yang dalam kondisi hamil itu juga tidak wajib berpuasa, meskipun sebenarnya kalau misalkan dia paksakan untuk berpuasa, dia mampu misalkan, tapi wanita hamil itu tidak wajib berpuasa. Kenapa kok tidak wajib berpuasa? Karena dikiaskan dengan orang yang sakit, karena secara fisiknya lemah. Meskipun kalau misalkan mampu berpuasa dan dia berpuasa, maka itu lebih afdol. Kalau misalkan wanita hamil merasa kuat fisiknya, mampu untuk berpuasa, kemudian dia berpuasa, maka itu lebih afdol. Gitu Ibu sekalian ya. Allah demi. Berikutnya ju' syadid. Ju' syadid yaitu seseorang dalam kondisi kelaparan yang sangat. Maka ini juga dikiaskan pada orang yang sakit. Seperti orang yang sakit. Kondisi lapar, betul-betul lapar, tidak tertahankan, dan betul-betul jadi fisiknya melemah karena saking laparnya. Maka itu juga dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian rodok maksudnya itu seorang ibu yang menyusui. Seorang ibu yang menyusui sebenarnya juga tidak wajib untuk berpuasa, juga dikiaskan pada orang yang sakit. Dikiaskan pada orang yang sakit, maka tidak wajib untuk berpuasa. Meskipun kalau misalkan seorang wanita yang menyusui itu merasa kuat dan sanggup untuk berpuasa, maka kalau dia berpuasa itu lebih afdal. Apalagi tidak berdampak apapun misalkan puasanya, baik pada dirinya sendiri maupun pada anaknya, maka kalau dia berpuasa maka itu lebih afdal. Gitu Ibu sekalian ya. Wafaqanallah jami'. Adapun nanti kalau misalkan tidak berpuasa, nanti insya Allah akan kita bahas tersendiri. Seorang ibu yang menyusui kemudian tidak berpuasa, maka apa kewajibannya? Apa yang harus dilakukan nanti untuk mengganti puasanya itu? Insya Allah nanti akan kita bahas tersendiri. Berikutnya Syekhun Harim, yaitu seorang yang lanjut usia, yang sudah sepuh. Saking sepuhnya fisiknya melemah dan tidak sanggup untuk berpuasa, maka tidak wajib berpuasa. Kemudian atashun syadid itu seorang yang dalam kondisi kehausan yang dahsyat, yang sangat haus gitu. Saking hausnya sampai kondisi fisiknya menurun sehingga tidak sanggup untuk berpuasa, maka ini juga tidak wajib berpuasa. Ini dikiaskan juga kepada orang yang sakit. Kemudian iqadu halik. Iqadu halik itu maksudnya bagaimana? Menolong atau menyelamatkan nyawa orang lain. Misalnya seseorang kalau misalkan mendapati ada orang yang mau tenggelam di laut atau di kolam renang misalkan. Ada kalau misalkan melihat ada orang yang mau tenggelam seperti itu, maka wajib orang yang melihat itu wajib untuk menolongnya. Wajib untuk menolongnya. Dan meskipun kalau misalkan dia yang menolong ini dalam kondisi berpuasa, dia tetap wajib untuk menolongnya. Lalu bagaimana dengan status puasanya? Dia tidak wajib berpuasa di situ. Karena kemungkinan besar kalau dia menolong orang yang tenggelam itu, kemungkinan besar puasanya akan batal. Nanti akan kita bahas pembatal puasa insya Allah. Kemungkinan besar puasanya akan batal. Nah, di situ dia mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Karena dia melaksanakan kewajiban yang lebih besar, yang menyelamatkan nyawa orang lain. Berikutnya, yang tidak wajib berpuasa juga adalah orang yang kafir. Kafir asli itu tidak wajib berpuasa. Sedangkan kafir murtad, saat dia dalam posisi murtad, dia tidak sah puasanya, tapi dia berkewajiban. Seandainya dia masuk Islam kembali, maka dia wajib mengqadha. Kemudian faqidul aql, yaitu orang yang hilang akal. Maka tadi mencakup anak yang belum mumayyiz, awan yang belum mumayyiz masuk ke sobi ini. Faqidul aql itu masuk orang gila, kemudian sakron, orang yang mabuk, dan orang yang mughma alaih, pingsan. Kemudian yang tidak wajib berpuasa juga adalah sobi, ghairi baligh, anak yang belum mencapai masa baligh. Kemudian yang tidak wajib berpuasa juga wanita haid dan
nifas. Ada pertanyaan umat sekalian? Tidak terasa ini sudah 9:30 umat sekalian, saya minta maaf. Malam hari ini mungkin kita bahas ini saja, yaitu syarat-syarat wajib puasa. Adapun syarat sah puasa, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini masih ada keterangan tambahan. Man la yajibu alaihi qadha. Ada beberapa orang yang tidak wajib mengqadha, yaitu maksudnya meskipun tidak puasa di bulan Ramadan, tapi juga tidak wajib mengqadha puasanya, yaitu al-kafir al-asli. Jadi kafir asli yang belum pernah masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka dia tidak wajib mengqadha puasa-puasa yang dia tinggalkan selama dia kafir. Kemudian sobi, anak yang belum balik, itu juga tidak wajib mengqadha saat dia masuk masa balik. Kemudian al-majnun bi ghairi ta'addin, yaitu gila bukan karena unsur kesengajaannya, dan juga mabuk bukan karena unsur kesengajaannya, juga tidak wajib mengqadha puasa. Wafaqanallah jami'an. Ada pertanyaan masih kalian? Mungkin sebelum kita cukupkan untuk syarat sah, insya Allah kita bahas besok. Halo, masih kalian masih ada? Masih Ustadz. Masih. Si Ustaz. Sudah ngantuk masih kalian? Belum Ustadz. Masih tunda. Tenang aja Ustadz. Wafaqanallah jami'an. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu. Masih kalian bagaimana? Ya Ustadz, tabas Ustadz. Iya, Ustaz. Janji. Ya. Wafaqanallah jami'an. Kita cukupkan belajar kita, masih kalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya, agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Jika di antara kita yang sakit, atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan taufik kepada kita semuanya di bulan Rajab ini dan demikian juga di bulan Sya'ban. Dan semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita agar kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam kondisi yang terbaik sehingga kita bisa maksimal beribadah di dalamnya dan Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu Wa fiik. jazakumullah. Waalaikumsalam.